agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan gerakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta tetap membawa sejadah apabila datang ke masjid. Karena bagaimanapun juga secara jujur kalau kita boleh katakan bahwa komplek wali kota ini adalah merupakan sudah zona merah. Sekali lagi bahwa kami katakan bahwa komplek wali kota ini adalah merupakan zona merah yang terpapar COVID-19. Ada lebih kurang 7-9 orang yang sudah terpapar, baik yang sudah sembuh maupun yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Yang mudah-mudahan yang sudah sembuh tetap menjaga kekebalan tubuhnya, dan yang masih dirawat di rumah sakit mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Oleh karena itu sekali lagi tetap kami ingatkan kepada segenap jemaah agar tetap mematuhi protokol kesehatan, agar masjid yang kita cintai, yang kita muliakan ini tetap menjadi tempat untuk melaksanakan segala kegiatan-kegiatan ibadah. Dan perlu juga kita ingat bersama, apabila ada salah satu jemaah yang sudah positif terpapar COVID-19, maka otomatis pihak pemerintah dan Pemda DKI Jakarta akan menutup sementara tempat ibadah yang terpapar COVID-19 tersebut. Oleh karena itu kami tetap mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bangun kerjasama yang baik dengan mematuhi protokol kesehatan. Demikian yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama penyampaian materi dari kita Al-Mukarram Al-Istad Al-Hajj, yaitu Bapak Ahmad Syauqi Al-Qudri yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh wa alifil kitab Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, summa ila arwah al-ulama al-amilin wa syuhada was-salihin wa awliya'illahi al-muttaqin aynama kanu wa ala da'watuhum annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yasbahum al-jannah wa yanfa'una bi'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Anallahu ta'ala yaftah alaina futuh al-arifin wa yarzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ala hadhihi niyat wa kama nawa salafuna salihun ajarahullah wa ila hadratin nabi bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ar-rasulil amin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba wal hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi an ibni
Umar radhiyallahu taala anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa shaumi Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ayolah hadirin hadirat muslimin muslimat hamba-hamba Allah yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah taala. Pagi ini Allah memberikan kita inayah, memberikan kita taufik, memberikan kita perkenanannya sehingga kita bisa hadir di Masjidil Aman ini untuk kita subuh berjamaah, kemudian kita isi pada subuh dengan duduk di majelis taklim yang insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah sampai di hadis yang berkaitan dengan fondasi agama. Kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu tidak putus-putus kita haturkan selawat salam juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan yang lalu kita sudah memulai membaca hadis buniyal Islam ini dan kita sudah sampai waktu itu fondasi agama yang kedua yang disebut oleh Nabi sebagai iqamis shalah, mendirikan sholat setelah fondasi yang pertama dua kalimat syahadat. Nah sekarang kita akan lanjutkan fondasi agama yang ketiga menurut Nabi Muhammad SAW, yaitu disebutkan di sini ita'iz zakat, menunaikan zakat. Jadi saudara, seorang mukmin muslim itu dia diminta untuk melakukan 5 pokok agama. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang kedua, iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, ita'iz zakat, mengeluarkan atau menunaikan zakat. Yang keempat, shaum Ramadan, puasa sebulan Ramadan. Yang kelima adalah hajjul baiti, man istata'a ilaihi sabila, berangkat menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah saudara, dari 5 poin penting ini, fondasi agama, dasar agama kita, kelihatannya yang namanya sholat 5 waktu itu adalah merupakan fondasi yang tidak bisa tidak harus dilakukan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Sholat wajib dilakukan yang 5 kali sehari semalam bagi orang yang sehat ataupun orang yang sedang sakit. Tidak bisa beralasan bagi sakit dan lantas meninggalkan sholat. Orang kaya wajib sholat, orang miskin wajib sholat, yang muslim mukmin. Orang lagi punya keluasan wajib sholat, orang lagi punya kesempitan wajib sholat. Ini adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat kecuali bagi orang-orang yang diizinkan untuk tidak sholat, yaitu kaum ibu yang sedang haid atau yang sedang nifas. Selebihnya wajib menunaikan ibadah sholat. Ini yang sholat. Kalau yang lainnya, kita zakat
menunaikan zakat itu bagi yang mampu, bagi yang punya harta. Kalau yang nggak punya harta, dia belum waktunya melaksanakan menunaikan zakat. Pergi haji juga bagi yang mampu. Kalau yang belum mampu, belum waktunya dia berangkat haji. Puasa Ramadan juga demikian, bagi yang sedang bepergian atau yang sedang sakit boleh tidak puasa, tapi diganti di hari yang lain. Jadi saudara, dari 5 fondasi agama ini yang sholat ini luar biasa, wajib dilakukan. Nah saudara, itu sebagai batu loncatan ya, untuk kita ingat-ingat apa yang sudah kita bahas di hari. Dan sekarang kita akan lanjut ke pokok agama yang ketiga, yaitu ita'iz zakat. Ita artinya menunaikan, az-zakat ya zakat. Menurut para ulama bahasa, zakat itu berasal dari kata zakat yuzaki. Artinya zakat yuzaki membersihkan, mensucikan. Di dalam penjelasan yang lain, zakat yuzaki itu bisa berarti nama yang tumbuh dan berkembang. Itu dari segi bahasa. Jadi zakat itu adalah mensucikan dan tumbuh berkembang. Menurut bahasa, menurut definisi syariat, zakat adalah merupakan harta yang diambil dari harta yang sudah dimiliki oleh seorang mukmin selama 1 tahun dan sudah berjumlah batas minimal daripada harta yang wajib dikeluarkan zakat. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat adalah membersihkan harta. Zakat juga bisa menambah dan mengembangkan harta yang dimiliki oleh seorang mukmin. Pengertian baliknya gimana? Kalau seorang mukmin punya keluasan harta dan memiliki harta itu sudah 1 tahun, kemudian sudah memilikinya batas minimal daripada harta yang wajib dikeluarkan zakat, lantas dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka bagian baliknya nih, maka hartanya itu tidak suci, tidak bersih. Harta yang dimilikinya masih kotor. Kemudian yang kedua, harta yang dimilikinya itu yang tidak dikeluarkan zakatnya tidak akan bertambah, tidak akan berkembang, tidak akan menjadi harta yang berkah. Nah, oleh karenanya saudara, Nabi kita Muhammad SAW menegaskan di dalam hadis ini bahwa seorang mukmin, seorang muslim yang punya harta wajib mengeluarkan, menunaikan zakat agar hartanya menjadi bersih dan menjadi bertumbuh dan berkembang terus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis lain Nabi Muhammad SAW memberitahu kita, mana qasa malun min shadaqatin. Dalam riwayat lain, mana qasat shadaqatul alman. Maknanya tidak akan berkurang. Mana qasat, tidak akan berkurang. Malun, satu harta, min shadaqatin, bila dikeluarkan sedekahnya. Jadi harta yang kita keluarkan sedekah, harta yang kita tunaikan zakat, maka harta itu tidak akan pernah berkurang menurut Nabi Muhammad SAW. Bal yazdad, akan tetapi Allah bakal kasih tambah itu harta. Bal yazdad, akan ditambah. Bal yazdad, Nabi mengungkapkannya 3 kali tambah.
Yazdad harta yang dikeluarkan sedekahnya atau harta yang dikeluarkan ditunaikan zakat. Pengertian baliknya apa? Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, harta yang tidak dikeluarkan sedekahnya, yang kus akan berkurang sampai 3 kali berkurang. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini syariat kita mengatakan wa ita'uz zakah ay daf'uha wa ita'uz zakah ay daf'uha limustahiqiha. Yang namanya menunaikan zakat itu adalah mendistribusikannya limustahiqiha kepada yang berhak. Jadi zakat adalah sebagian kecil daripada harta seseorang yang diambil, yang dikeluarkan, kemudian didistribusikan, diberikan limustahiqiha kepada yang berhak. Siapa yang berhak itu? Dalam Quran disebutkan bahwa yang berhak menerima zakat itu adalah Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Lagi innamas shadaqatu lil fuqara. Shadaqah yang disebut Allah dalam Quran, ayat yang barusan kita dengar, innamas shadaqat, itu menurut ahli tafsir hampir semua rata mengatakan yang dimaksud innamas shadaqat, sesungguhnya shadaqat itu adalah bermakna zakat. Jadi bisa shadaqat bermakna zakat. Di sini innamas shadaqat, sesungguhnya zakat. Lil fuqara, didistribusikan kepada orang fakir. Wal masakin, orang miskin. Apa bedanya fakir sama miskin? Ulama-ulama mengatakan bahwa fakir itu orang yang kebutuhannya itu tidak sesuai dengan penghasilannya lebih sedikit daripada kebutuhan. Contoh kasarnya, orang dalam hidup sebulan bersama keluarga, anak misalnya perlu dana sekitar 3 juta misalnya. Tapi penghasilannya cuma 1 juta dalam sebulan itu. Nah, orang yang begini adalah merupakan termasuk kriteria fakir, ya, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup fakir. Kalau miskin itu orang yang pas-pasan. Misalnya dia butuh dalam sebulan itu biaya hidup 3 juta. Yang dia hasilkan dalam sebulan 3 juta kurang. Artinya 3 juta dia bisa menghasilkan, tapi kadang-kadang kurang. Nah, ini yang begini disebut miskin. Secara umum fakir dan miskin adalah orang yang butuh. Ya, orang yang butuh biaya hidupnya. Nah, saudara, Allah menegaskan zakat innamas shadaqatu lil fuqara, bagi orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal 'amilin, panitia, ya, orang yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian daripada zakat. Itu disebut amilin. Quran menyebutkan itu, bahwasanya amilin, panitia itu punya hak untuk mendapatkan zakat. Namun kalau kita melihat sejarah daripada apa yang terjadi di zaman Nabi SAW, yang disebut amilin adalah betul-betul orang yang ditunjuk untuk melaksanakan pengumpulan dan
pendistribusian zakat. Zakat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijemput oleh amilin, orang-orang yang sudah terdata yang wajib mengeluarkan zakat, dihampiri, ditagih, jadi mintai zakat. Nah, setelah selesai penagihan itu terkumpul, amilin ini juga bertugas menyampaikan zakat itu kepada orang-orang yang berhak. Jadi di zaman Nabi dulu, orang yang namanya orang fakir atau yang mustahik itu tidak diundang untuk mengambil haknya, tapi didatangi untuk diberikan hak. Peristiwa Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Nabi utus beliau ini ke negeri Yaman, dari kota Madinah berangkat ke negeri Yaman. Salah satu tugas yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah khudh min fuqara'ihim wa turaddu ila khudh min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Wahai Mu'adz bin Jabal, kau ambillah zakat dari orang-orang kaya yang ada di Yaman itu, turaddu ila fuqara'ihim, dan kau berikan setelah itu kepada orang-orang fakir yang ada di sana. Jadi saudara, para ulama mengistimbatkan hukum dari hadis Mu'adz bin Jabal ini, bahwasanya yang namanya amilin, yang namanya panitia zakat, tugasnya adalah menjemput zakat itu, kemudian mendatangi para fuqara, masakin atau para mustahiqin dalam rangka pendistribusian zakatnya. Itu satu. Terus yang kedua, hukum yang bisa diambil dari hadis Mu'adz bin Jabal menurut para ulama adalah bahwa zakat yang diambil dari satu tempat, dalam hal ini adalah Yaman, itu dikembalikan kepada orang-orang fakir yang ada di tempat itu. Artinya apa? Zakat Yaman tadi yang diambil nggak boleh dikasih atau didistribusikan kepada fakir miskin yang ada di Irak, yang ada di Syam. Tapi yang diambil dari negeri Yaman, orang-orang Yaman yang kaya, dikembalikan kepada orang-orang fakir di Yaman itu. Begitu kata para ulama ketika mereka mengambil hukum dari hadis Mu'adz bin Jabal yang barusan kita sebutkan. Dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecuali sekarang kita dengar ada beberapa pendapat ulama kontemporer yang mengatakan boleh saja zakat yang diambil dari satu tempat kemudian didistribusikan ke tempat yang lain yang membutuhkan. Orang fakir miskin kan di mana-mana ada. Jadi bagaimana? Mereka mengatakan diprioritaskan fakir miskin yang ada dulu di tempat pengambilan zakat itu. Setelah diberikan kepada yang fakir miskin di tempat itu dan ada lebihnya, baru boleh diberikan ke fakir miskin yang ada di tempat lain. Nah, itu kajian distribusi zakat dari para ulama, baik ulama salaf atau ulama-ulama kontemporer. Nah, saudara, kita kembali kepada kitab yang kita baca ini. Jadi zakat itu diberikan, didistribusikan, dimustahiqkan bagi yang berhak. Tadi kita sudah sebutkan fakir miskin, kemudian panitia, amilin alaiha, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang masih mu'allaf, artinya masih mu'allaf yang baru masuk Islam, yang masih perlu dijaga hatinya supaya tidak berubah lagi. Itu mu'allaf qulubuhum. Wa fil riqab, orang yang menjadi riqab itu budak, ya, menjadi budak. Wa fil riqab wa musabil wa fi sabilillah, yaitu orang-orang yang ibnu sabil, yang diantaranya orang yang menuntut ilmu jauh
yang tidak ada penghasilannya itu berhak dia mendapatkan zakat. Wa fisabilillah, orang yang berjuang membela Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala melalui jihad fisabilillah, mereka juga berhak mendapatkan itu. Kemudian saudara disebutkan wasumiyat zakat, dinamakan hal ini zakat. Kenapa? Li'annaha sabab fi zakatil mal wa numuwi wa husulil barakah fihi. Dinamakan ini zakat karena dia menjadi sebab. Sebab apa? Sebab zakatil mal menjadi bersih harta seseorang. Dia dinamakan zakat karena harta yang dimiliki orang itu menjadi bersih. Wa numuwi, dan juga tumbuh dan berkembang serta bertambah. Wa husulul barakah fihi, dan bisa menjadi berkah itu harta. Karena ini yang namanya berkah penting. Berkah itu kata para ulama ziyadatul khair fil khair. Yang namanya berkah itu adalah sesuatu yang baik bertambah baik. Ya, sesuatu yang manfaat bertambah manfaat. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa sesuatu yang berkah itu lebih bagus, lebih baik daripada sesuatu yang banyak. Volumenya banyak, ya, jumlahnya banyak, tapi nggak berkah, itu kurang baik. Yang baik adalah harta yang bermanfaat, harta yang mendatangkan kebaikan, sekalipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Oleh karenanya di dalam pengambilan zakat yang diambil dari orang yang punya harta itu ada nisabnya. Nisab artinya jumlah minimal yang dimiliki oleh seseorang yang wajib dikeluarkan zakat. Jadi tidak semua harta itu wajib dikeluarkan zakat, tapi ada ketentuannya, jumlah minimalnya. Kata ulama, jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakat itu adalah nisab. Dan jumlah senisab ini baru boleh dikeluarkan zakatnya kalau sudah dimiliki oleh orang itu selama 1 tahun. Katanya kan saudara, mengeluarkan zakat itu apabila orang sudah memiliki harta senisab. Senisab itu katanya 96 gram 96 gram emas. Kalau udah punya harta senilai 96 gram emas, itu udah nisab. Dan ini dimiliki setahun, itu haul. Nah, baru itu dikeluarkan zakat. 96 gram sekarang berapa? Kira-kira emas 100 juta. Nah, kalau Bapak kira-kira udah punya duit, udah punya uang 100 juta, ya, kemudian udah dimiliki 100 juta itu setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, kalau kita sebut tadi 100 juta, 2,5%-nya berapa? 2,5 juta. Nah, jadi dari yang 100 juta kita keluarkan 2,5 juta sebagai kewajiban zakat. Kalau itu dikeluarkan, uang yang 100 juta tadi dikeluarkan 2,5 juta, jadi tinggal 97,5 juta. Itu yang 97,5 juta itu akan bertambah. Ya, kemudian akan berkah. Yang 97,5 juta itu menjadi berkah, bertambah berkah dan menjadi bersih. Inna fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum.
Sesungguhnya harta yang kalian miliki itu ada hak orang. Lisail yang miskin itu yang minta-minta, wal mahrum orang yang tidak mendapatkan kebutuhannya. Jadi yang kita miliki daripada harta kita itu Pak, Ibu, di dalamnya itu ada hak orang. Bukan hak kita semua menurut Allah, bukan menurut kita. Bukan menurut Nabi Muhammad. Allah yang mengatakan inna fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Jadi kalau memang ada hak orang lain dari harta yang kita punya, wajib kita kasih. Wajib kita kasih. Tak boleh kita simpan terus. Nah, jadi saudara, wa sumiyat zakatan li'annaha sababu fi zakatil mal. Dinamakan hal ini zakat karena zakat itu bisa membersihkan harta, wa numuhi dan berkembang, tumbuh berkembang, wa husulul barakat bihi dan akan mendatangkan keberkahan di dalam harta. Jadi yang ingin hartanya barokah, bermanfaat, mendatangkan kebaikan, dia jalankan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dijelaskan innaman lam yukhrij zakata malihi sallallahu alaihi wujuhan minal zulmi awil halakati yasrifuhu fiha. Saudara, ini adalah merupakan sebuah penjelasan yang menyebutkan, ini ada di dalam riwayat Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim dan Sunan Abi Dawud, juga Sunan Ahmad atau Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ini hadisnya adalah Nabi bersabda, innaman lam yukhrij zakata malihi, bahwasanya siapa saja yang tidak menunaikan zakat hartanya, sallallahu alaihi, maka Allah akan mengirimkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan sesuatu yang menguasai harta itu, minaz zulmi, daripada kejahatan, awil halakati, atau pemusnahan, yasrifuhu fiha, yang akan menguasai harta itu. Jadi harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, menurut Nabi itu akan ada nanti yang menguasai harta itu untuk kemudian menjadi harta yang mendatangkan kezaliman atau harta yang akan musnah, hancur belaka. Jadi saudara, ini juga perlu hati-hati kita nih, kalau memang kita Allah kasih kekuasaan dan sudah sampai kepada batas kewajiban yang kita keluarkan. Kenapa? Supaya harta kita nggak dikuasai. Siapa itu Pak yang menguasai? Ya, tidak tahu siapa yang menguasai, tapi harta itu menjadi kezaliman. Ya, akan mendatangkan kezaliman dan juga akan halaka. Halaka itu musnah. Jadi harta kita bisa menjadi musnah karena tidak dikeluarkan haknya orang-orang yang berhak. Kemudian kita lanjutkan. Disebutkan saudara bahwasanya ada sebuah riwayat yang mengatakan madha amalun fi barrin aw bahrin illa min adami zakat. Harta seseorang baik ada di bumi maupun di laut, di barrin, di bumi, bahrin, laut, itu tidak akan pernah hilang illa min adami zakat, baru bisa hilang kalau tidak dikeluarkan zakat. Jadi Bapak punya harta investasi dimanapun,
asal dikeluarkan zakatnya disebutkan madoa, nggak bakal hilang. Kecuali tidak dikeluarkan zakatnya, harta dimanapun yang kita miliki itu bisa apa? Doa bisa hilang. Harta kita di bumi, barret, atau bahret atau di laut. Misalnya Bapak punya apa namanya? Kalau di laut itu kan ada orang yang suka piara ikan itu. Jadi dia bikin semacam apa rumah-rumah di atas laut. Terus di airnya itu ditaruh ikan. Nah, itu tidak akan hilang kalau dikeluarkan zakat. Tapi bisa jadi hilang kalau zakatnya tidak dikeluarkan. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah Ta'ala, wajah innaman lam yukhrij zakata malihi wa fil hadis ma min sahibi dhahabin wala fiddatin. Siapa saja pemilik daripada emas maupun perak, la yuaddi haqqaha, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya illa idza kana yaumul qiyamah. Nabi mengatakan nanti hari kiamat orang yang semacam itu safarat lahu safaih minnar, dia akan dibuatkan lembaran lempengan yang terbuat dari api, fatuqwa biha jabhatahu, maka ditempelkan lembaran atau lempengan api itu di jidatnya, wajhahu dan di badannya, wazahrahu dan juga di belakangnya. Jadi saudara, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya menurut Nabi nanti di hari kiamat itu menjadi lempengan api. Lempengan api itu akan ditempatkan di jidat, alhamdulillah dari juga di badan dan di belakang daripada pemilik harta itu. Bagaimana Nabi melanjutkan? Kullama baradat mu'idat. Setiap kali lempengan itu mendingin, rupanya di sana bisa dingin juga coba lempengan yang dari api. Setiap kali mendingin lempengan itu, Nabi mengatakan mu'idat lahu, dikembalikan panasnya. Saudara, ini luar biasa Pak. Kalau di bumi di tempat kita sekarang, api itu kalau udah dingin ya udah nggak kembali panas. Tapi di sana dingin menjadi panas lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Rentang waktunya Pak, satu hari di sana ketika lempengan api ditempelkan ke badan orang yang tidak mengeluarkan zakat, rentang waktunya adalah yaum, satu hari, miqdaruhu 50,000 sana, sama dengan 50,000. Jadi sama dengan 50,000. Satu hari di mana sama dengan 50,000. 50,000 apa? Sana kata Nabi. 50,000 tahun. Jadi kalau kita ada di sana kemudian ditempelkan lempengan api itu satu hari, itu waktunya 50,000 tahun. Luar biasa. Kalau 1 menit hitung sendiri. Nah saudara, hatta yaqdiyallahu bainal ibad, sampai kemudian itu berlangsung terus, lempengan ditempelkan ke badan orang yang kulit tadi selama 50,000 tahun satu harinya. Kemudian sampai Allah selesai melaksanakan penyaringan daripada hamba-hamba Allah di hari kiamat itu. Penyaringan apa? Kan kita bakal disaring nanti Pak. Kita, saya, MC kita, semua pun yang hadir, yang hidup di atas bumi ini dikumpulkan di padang mahsyar, nanti disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyaringannya melalui apa? Melalui hisab. Kemudian melalui mizan, ditimbang. Kemudian melalui sirat. Ini semua adalah merupakan penyaringan daripada manusia-manusia. Yang lulus bisa dia akan dilihat di mizan. Lulus di mizan dia akan diperintahkan lewat sirat.
lulus dari sirat, baru dia menjadi orang pilihan yang akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, ini orang yang tadi ditempelkan lempengan api di badannya itu berwaktu 50.000 tahun sampai Allah selesai menyeleksi kita semua. Fayara sabilahu, kemudian dia melihat setelah itu kemana nanti dia ditunjukkan, kemana dia akan ditempatkan. Apakah ditempatkan di dalam surga atau di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, orang mukmin muslim yang kaya raya hidup di dunia enggak mau mengeluarkan zakatnya, itu prosesnya menjadi lama di sana. Ya, lama, kenapa? Karena dia akan tersiksa sebelum urusannya masuk surga atau masuk neraka, tersiksa dengan lempengan api tadi selama sekian puluh ribu tahun sampai orang selesai diseleksi. Nah, nanti dia ini baru ketahuan di surga atau di neraka. Jadi luar biasa pelitnya orang kaya itu, menyebabkan dia menderita sebelum masuk surga atau sebelum tersiksa terlebih dahulu. Oleh karenanya di dalam kehidupan dunia, Pak, orang yang kaya raya pelit, misalnya dicuri hartanya oleh pencuri yang lapar, yang nggak bisa ngasih makan anak istrinya. Harta orang kaya pelit itu dicuri oleh orang ini, maka pencuri ini menurut ajaran syariat Islam tidak boleh dihukum potong tangan. Kan namanya pencuri potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan minallah. Allah menegaskan pencuri itu baik laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Itu hukum Allah Ta'ala. Tapi dalam faktanya, pencuri yang miskin karena kebutuhan hidupnya itu nggak boleh dipotong tangan. Bahkan orang yang kaya pelit yang dicuri hartanya itu dihukum. Hukumnya apa? Wajib memberikan kepada si pencuri. Berikan apa? Kebutuhan hidup supaya dia bisa makan, anaknya bisa makan, istrinya bisa makan, keluarganya bisa makan. Jadi ditimpakan kepada orang kaya yang pelit. Ya. Berapa? Oh, baik. Nah, jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah memberikan titipan harta bagi hamba-hambanya. Apabila dia berlebihan, maka ada ketentuan dia mengeluarkan 2,5% saja untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini waktu tinggal 5 menit lagi. Ada sedikit lagi nih yang perlu saya sampaikan di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annahu yajib umat mani zakat yaumil qiyamah tuqan fi unuqihi minna. Law anna dhalika tuq wudi'a fi dunya lahtaraqat minhu." Itu Pak, kata Nabi SAW, orang yang tidak mengeluarkan zakatnya padahal dia mampu, itu akan ditempatkan di lehernya. Tuh, kalau kayak kita tuh itu kalau orang yang tahanan itu Pak, itu biasanya diikat lehernya, diikat tangannya, diikat kedua kakinya. Itu namanya tuh. Di zaman dulu kalau tawanan tuh begitu, diikat pakai rantai leher, 2 tangan 2 kaki. Itu tuh. Nah saudara, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak mengeluarkan zakatnya padahal dia mampu, dia yaumul qiyamah nanti itu akan dijadikan tuh pengikat leher.
Kalau borgol deh gitu kali ya, borgol ditaruh di leher. Nah saudara, itu terbuat dari api. Kata Nabi, lau anna dzalika, kalau sekiranya itu rantai yang ada di leher itu di hari kiamat, budi'a fi ad-dunya, ditaruh di dunia yang kita hidup sekarang. Kalau sekiranya itu ditaruh di dunia, lah tarokat minhu, dunianya bakal kebakar. Padahal itu cuma rantai yang ada diberikan kepada orang pelit, tidak keluarkan zakat di akhirat. Tuh rantai itu kalau ditaruh di dunia sekarang, kata Nabi, lah tarokat minhu, semua bakal kebakar. Dunia ini ada berapa benua, luas dunia. Jadi rantai itu bisa membakar semua. Jadi yang terbayang oleh kita, dahsyatnya itu api, dahsyatnya itu rantai yang bisa membakar dunia. Diletakkan di orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan zakat. Wa taqatta'at jibaluha, bukan hanya terbakar katanya di dunia dari rantai tadi, tapi taqatta'at jibaluha, itu gunung-gunungnya pecah. Gimana ya gunung pecah? Berarti ini panasnya luar biasa. Wa yabisat biharuha, semua samudra-samudra di dunia ini bakal kering akibat daripada rantai neraka itu, rantai dari api itu. Nah jadi saudara, Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau kita Allah berikan keluasan, harta kekayaan sudah nisab, sudah haul, keluarkan zakatnya. Supaya apa? Supaya selamat daripada rantai tadi. Dan kalau yang enggak ya dapat rantai. Dan rantai ini luar biasa menyeramkan, sebagaimana digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah inilah saudara, kita zakat, menunaikan zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga yang patut selalu kita perhatikan, karena akan menjadi sempurna Islam kita kalau kita betul-betul melaksanakan kelima fondasi itu, kelima rukun itu. Yang ketiganya ini yang kita bacanya ini pagi adalah menunaikan zakat, kita zakat. Nah saudara, poin terakhir yang ingin saya sampaikan, karena ada perintah mengeluarkan zakat, dan zakat ini tentunya adalah dari harta, maka orang mukmin muslim wajib berupaya berusaha untuk menjadi orang kaya. Kenapa? Karena dengan ada harta dia bisa tunaikan perintah zakat. Kalau dia miskin, mana mungkin dia bisa mengeluarkan zakat, tapi dia menerima zakat. Padahal ini fondasi Islam. Jadi di sini ada isyarat dari agama kita, dari Allah, dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kita orang mukmin muslim harus berusaha, berikhtiar, berkasab, mendatangkan, mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, agar supaya dari rezekinya itu dia bisa menunaikan rukun Islam yang ketiga ini, yaitu kita zakat. Betul ya? Kalau kita nggak jadi orang kaya, mana bisa menunaikan zakat? Kan bisa. Nah, jadi kita ini semuanya tolong kasih tahu anak cucu kita jadi orang kaya, yang mana hartanya nanti akan bisa ditunaikan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa cukup segini, akhirnya yang punya harta cuma 9 nangga. Begitu kan faktanya. Ayo saudara, ini isyarat dari agama kita. Ayo kita berusaha sekuat tenaga supaya kita bisa menunaikan perintah Allah, perintah Rasul, yaitu mengeluarkan zakat. Harapan kita semoga Allah Ta'ala meluaskan rezeki kita sehingga kita bisa tunaikan perintah ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW juga ridho dengan apa yang kita laksanakan. Segala kesalahan mohon dibukakan pintu maaf, kealpaan, kekurangan mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu para hadirin yang hormati, demikianlah penyampaian materi pada pagi hari ini tentang zakat.
Oleh karena itu mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, apakah zakat bisa ditunaikan setiap saat atau hanya sama sekali pada saat Ramadan seperti zakat? Terus kedua, untuk hitungan nisab itu, apakah harta yang kita kumpulkan selama setahun atau ketika kita kan penghasilan tiap bulan, Ustaz? Tapi setiap bulan itu penghasilan kita habis, tapi kalau itu total selama setahun misalnya minta nisabnya itu gimana, Ustaz? Apakah kita harus tetap membayarkan zakat tersebut atau gimana, Ustaz? Iya. Terima kasih. Konsep zakat yang dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan harus memiliki dua kriteria tadi. Pertama, sudah memenuhi nisab. Jadi kita perkirakan itu sekitar 96 gram emas, itu nisab. Jadi kalau Bapak sudah punya akan nisab, maka sudah memiliki satu kriteria. Yang kedua, harta yang dimiliki ini, yang satu nisab itu sudah dimiliki selama haul. Haul artinya setahun. Kalau udah dua-dua ini kita punya, berarti kita sudah wajib mengeluarkan zakat. Nah, oleh karena itu tidak diharuskan, tidak dipastikan zakat dikeluarkan hanya Ramadan saja. Karena kapan kita miliki satu nisab, kapan berlaku selama haul, itu bisa jadi di bulan Ramadan, bisa jadi juga di luar Ramadan. Jadi ketika dua syarat ini terpenuhi, maka kita mengeluarkan zakatnya sekalipun bukan di bulan Ramadan. Kenapa selama ini kita dengar orang selalu mengeluarkan zakat di bulan Ramadan? Itu biasanya mereka tunda. Haul nisab sudah terpenuhi di bulan misalnya di bulan Sya'ban. Seharusnya dia keluarkan di bulan Sya'ban, tapi dia bilang apa? Saya tunggu Ramadan aja biar pahalanya banyakan. Karena amalan yang di Ramadan itu pahalanya lebih katanya. Jadi dia tunda sampai Ramadan. Sya'ban, Ramadan. Jadi ditunda sebulan. Mana yang afdol? Saudara, yang afdol adalah menunaikan zakat itu pada saatnya. Saat nisab sudah terpenuhi, saat haul sudah terpenuhi. Sekalipun bukan di bulan Ramadan. Nah, kalau yang nisab haul kebetulan di bulan Ramadan, jadi lebih bagus dia keluarkannya di bulan Ramadan dan seterusnya begitu. Kemudian tadi disebutkan apakah kita keluarkan itu zakat boleh setiap bulan gitu ya, setiap bulan. Saudara, biasanya kalau setiap bulan itu kan belum memenuhi nisab, ya belum memenuhi haul. Karena misalnya kita punya penghasilan dalam sebulan, itu yang kita keluarkan bukan zakat yang nisab dan haul tadi, ya, tapi itu infak. Ya, infak bulanan kita ambil 2,5% juga dari penghasilan bulanan kita untuk kita berikan kepada yang membutuhkan. Nah, tapi yang nisab dan haul ini itu ya harus setahun kita miliki dan harus memenuhi batas minimal. Jadi ada yang zakat yang sudah memiliki dua zakat, tapi ada juga infak. Ya, infak yang boleh kita keluarkan kapan saja itu. Ya boleh setiap kali dapat penghasilan bulanan atau kapan saja kita punya kelebihan, kita keluarkan infaknya itu sama 2,5% juga. Udah cukup. Mohon maaf. Baik, ya karena waktu juga, ya mungkin saya rasa cukup ya satu pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada segenap jemaah yang sudah mengikuti kajian pagi pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mohon kepada Pak Kiai untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana hab lana min ladunka 'ilma waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terbut. Ya, terakhir yang tadi maka para saudara kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.